Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Wamen dan Dirut PTPN Holding, kemudian Dirut Enhutani dan Perhutani, hadirin yang berbahagia. Terkait dengan bencana banjir yang diakibatkan oleh alih fungsi maupun pemanfaatan lahan hutan, ini sebenarnya termasuk kita terlambat bertindak. Tetapi beberapa kali rapat periode yang lalu sebenarnya sudah sering saya ingatkan. Dan saya melihat bahwa kondisi seperti ini kalau kita biarkan, ini akan semakin parah. Saya melihat dari kehutanan ini fungsi pengawasannya yang memang lemah. Kenapa saya katakan lemah? Karena ternyata tadi disampaikan juga jutaan hektar telah dimanfaatkan oleh perkebunan maupun tambang yang semua ilegal. Nah, padahal teknologi sudah cukup maju. Sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi melalui citra satelit, saya kira bisa melihat kondisi di lapangan dengan jelas dan cepat. Sekalipun ini akan dibuat kanwil kehutanan, kemudian juga menambah personil Pohlud, tanpa dilengkapi dengan teknologi yang canggih, saya yakin tidak akan bisa membantu banyak hal. Kemudian yang kedua, saya sering melihat terkait dengan cara pengolahan lahannya yang memang ini perlu mendapat perhatian. Baik itu perhutanan sosial yang langsung di bawah kehutanan ini. Pada saat kunjungan spesifik kami melihat bahwa pembukaan lahan di lereng ditanami jagung ini tidak menggunakan teknik terasering, sehingga inilah yang menyebabkan banjir di wilayah Jawa Tengah. Kemudian juga yang HTI ini juga Bapak boleh cek di lapangan, karena dibuka, ditanami, kemudian dipanen tanpa memperhatikan kondisi lahannya. Rata-rata yang saya lihat itu semakin tandus, dan ini kalau dibiarkan ini juga akan berbahaya, dan ini juga bisa menyebabkan banjir di hilirnya. Kemudian yang perlu mendapat perhatian lagi, dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan dipermudah. Yang dulunya daerah itu melakukan cek lokasi melalui tim kabupaten, kemudian dikirim ke provinsi, provinsi juga membentuk tim, ketika sudah layak baru dikirim ke menteri. Sekarang langsung pusat. Nah, ini dampaknya luar biasa. Dan kalau dulu sebelum izin ditandatangani harus sudah ada kajian AMDAL. Di undang-undang itu cukup membuat pernyataan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga ini dikhawatirkan pelaksanaan AMDAL-nya tidak serius. Kemudian tadi disampaikan bahwa yang melanggar baik perkebunan maupun tambang sudah dicabut izinnya, ada sebagian sudah dicabut izinnya. Pertanyaannya, terus siapa yang mereklamasi? Jangan sampai ini perusahaan yang berbuat salah, untungnya sudah diambil, kemudian yang mereklamasi pemerintah. Ini rugi dua kali. Kemudian mumpung ini ketemu dengan PTPN Holding,
ada kasus PTP 13 yang sertifikatnya sampai sekarang masih banyak yang belum menerima. Ini sudah 35 tahun lebih. Jadi saya mohon perhatian untuk segera diselesaikan, karena ini jadi pertanyaan masyarakat. Karena dulu kredit itu atas nama masyarakat di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian selanjutnya, ini yang perlu mendapat perhatian dari kehutanan. Kehutanan ini kalau terkait dengan pelanggaran masyarakat, sekalipun hanya satu pohon, ini ditindak tegas dan ditahan. Tetapi ketika ini ada sekian juta lahan perkebunan dan tambang sampai bertahun-tahun tidak ada tindakan. Ini yang sering menjadi masalah di lapangan. Kami mohon supaya ini menjadi bahan evaluasi kehutanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.